Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insan muda, ketemu lagi sama Sofyan dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih disehatkan. Kita masih diberikan karunia umur juga. Kita masih bisa menikmati nafas udara pagi yang segar. Ini artinya Allah masih sayang sama kita. Ya, ini artinya bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk memperbaiki segalanya, sehingga kita akan mampu menjadi hamba yang bisa memberikan amal terbaik dalam hidup kita, gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah beliau ini akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak, gitu ya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semudah di pagi hari ini seperti biasa, Sofyan dan juga Kang Eko, atau Sofyan kadang Kang Eko atau Kang Eko kadang Sofyan, insya Allah akan memberikan sedikit atau banyak ilmu tentang Islam. Harapannya adalah supaya insan muda lebih cinta, lebih paham terhadap agama ini. Kenapa harus paham? Karena kalau kita nggak paham akan agama ini, apapun yang kita lakukan akan terasa kosong. Tidak ada semangat, tidak ada pendorong, gitu ya. Bahkan kalau kita nggak paham agama ini, kita tidak akan punya semangat untuk bisa menyembah Tuhan kita. Oleh karena itu, mari kita sapa guru kita. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segar Kang? Atau kedinginan? Iya, lumayan hujan. Iya. Hujan ya? Hujan. Barusan saya tiba itu nggak terasa, mungkin karena Tadi jalannya di sebelah kiri, sebelah kanan. Tadi saya jalan tuh di sebelah kiri. Enggak naik motor. Naik motor dong. Atau mungkin baru saja ya? Beda kayaknya, beda jalur. Beda jalur. Iya ya. Beda jalur. Mungkin nama saya lebih banyak dari Kang Eko ya. Baik Kang, hari ini hal apa saja yang perlu disampaikan kepada para jamaah, para insan muda Kang? Iya. Ini mau lanjutin ini Baybars atau gimana? Lanjutkan kisah Nabi aja Kang. Kisah Nabi. Karena kalau ada Kang Eko di studio, aduh pengennya saya tuh diem dengerin, mendalami materi Kang Eko gitu ya. Iya. Insya Allah mungkin nanti saya juga akan ikut nanya-nanya Kang. Boleh. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sambungan dari insan muda juga gitu ya. Nanti Sofyan wakilin ya insan muda. Kalem. Pertanyaan sambungan bukan ibu sambung ya. Ibu sambung gitu ya. Oke. Baik, Kang. Iya. Ini para insan muda nih udah pada nungguin Kang. Sapa dulu dong Kang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyapa tuh kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi terakhir itu kita nyerita tentang naon eta teh ya. Rasul di bawah asuhan Abu Thalib, Pamannya. Lalu dijelaskan 8 penghuni rumah Abu Thalib siapa aja. Kemudian secara garis besar
ada 7 peristiwa ketika Nabi sedang berada di bawah asuhan Abu Thalib. Ada Gitu. yang nanya Kang, kalau Abu Thalib itu rumahnya tipe berapa? Beberapa ya. Tipe berapa luasnya gitu? Apa punya kebun, Iya, punya iya. peternakan? Kalau Abu Thalib itu miskin gitu ya. Jadi rumahnya kecil aja. Cuma ketika nanti beliau jadi kepala suku, jempol berarti gitu ya. Kepala suku teh jempol. Kepala suku jempol gitu ya. Bener. Ketika jadi kepala suku, beliau itu pindah ke rumah bapaknya Abu Thalib. Gitu. Nah, di rumah Abu Thalib lumayan lah gede gitu. Ya, tapi ya nggak gede-gede amat. Gitu ya. Tipenya tipe ting. Gitu. Jadi nggak luas gitu ya? Luas apa bahasa Indonesia, bahasa Sunda? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia itu ya. Lega itu ya. Nggak punya Kolam istilahnya renang gitu ya. unta yang banyak gitu. Kalau Abu Thalib mah enggak. Kambing. Kalau Abdul Muthalib mah punya. Kalau Abdul Muthalib punya. Jadi bapaknya kaya raya, bapaknya bangsawan, anaknya bangsawan, iya kaya raya belum tentu. Cuma nasib itu mah. Gitu ya. Dan saat itu tanah-tanah diwariskan. Diwariskan. Tanah itu diwariskan ke anak-anaknya. Yeah. Gitu tuh. Tapi ke anak laki-laki aja, anak perempuan mah nggak dapet. Gitu. Tapi Abu Thalib kebagian tapi anaknya banyak gitu ya. Usahanya nggak jalan. Dijual mungkin ya. Ya kemungkinan dijual gitu. Tuh ya. Abu Thalib miskin, Abu Thalib tuh. Abu Thalib tuh miskin. Makanya Ali juga miskin gitu. Karena nggak dapat warisan dari bapaknya. Dan yang bikin kaget itu ya Abu Thalib udah miskin. Beliau orang yang paling berjasa kepada Nabi Muhammad, membesarkan, melindungi gitu. Di akhir hayatnya nggak sempat syahadat. Nah dia bikin kaget karena ada yang berpendapat beliau masuk neraka gitu Kang ya. Iya. Oke, mungkin nanti bisa diulang kembali sama Ustadz Eko ya. Iya, diulang apanya? Beliau masuk neraka. Benar kan? Ya beliau masuk neraka. Iya, emang ada 2 riwayat gitu ya. Ada tentang 2 riwayat. Beliau itu masuk Islam apa enggak. Satu riwayat mengatakan ketika Nabi bilang, paman ucapkan la ilaha illallah, nanti saya punya argumen di depan Allah. Oh enggak, katanya saya enggak mungkin masuk Islam gara-gara mau mati doang gitu. Saya nggak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib. Nabi kecewa gitu ya, mundur. Abbas maju. Abbas itu adiknya Abu Thalib gitu. Nah Abu Thalib itu membisikkan sesuatu, maksudnya baca syahadat. Kata Abbas, Muhammad dia udah ngucap katanya, tapi kata Nabi saya nggak dengar gitu. Jadi di situ ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Thalib ngucap gitu. Cuma riwayat ini kalah sama riwayat Bukhari gitu. Kalau di riwayat Bukhari itu jelas-jelas Abu Thalib nggak mengucapkan syahadat. Dan di riwayat Bukhari juga dikatakan bahwa nanti orang yang paling ringan siksanya di neraka itu Abu Thalib. Abu Thalib itu yang bersentuhan dengan neraka itu cuma dampal suku itu namanya bahasa Indonesia telapak kaki. Dampal suku. Dan cuma itu telapak kaki. Kena api neraka gitu Kang maksudnya? Iya, jadi yang kena api neraka itu cuma telapak kakinya aja. Jadi jalan di atas api gitu tuh. Jalan di atas api, tapi panas Kang tetap. Iya, ininya ngagolak kepalanya. Kepalanya ngagolak, otaknya gitu. Otaknya. Ya? Waduh. Kalau yang lain kan dibakar sebadan-badan gitu. Padahal beliau ini adalah orang yang membesarkan Nabi ya. Iya. Membela Nabi. Betul. Nah di sana nggak ada kebijakan. Iya itu udah dikasih kebijakan, jadi disiksanya paling ringan. Disiksa paling ringan ya. Tentu saja dalam hal ini Allah yang lebih tahu Kang ya. Iya betul kayak gitu. Karena kalau secara emosional perasaan kok gitu-gitu amat gitu ya. Padahal kan kebaikannya banyak. Betul. Gitu ya. Oke. Baik, materi kemarin kita kembali dulu ke sana Kang. Biar nggak terputus nih para jamaah ya materinya. Ya, jadi kita sudah membahas tentang Rasul pergi ke negeri Syam, Rasul menggembala kambing, kemudian juga Rasul
pesta Mekah gitu ya udah, Hilful Fudul, perang Fijar udah, kemudian juga kita juga sudah membicarakan tentang eta teh Zubair bin Awam ya, kelahirannya juga, lamaran Rasul pada Fahitoh udah. Berarti sekarang mah kita maju ke periode Khadijah, insan muda. Maju ke periode Khadijah gitu. Jadi bagaimana Rasul kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini perlu diketahui, pertama, beliau ini dari bangsa Quraisy, suku Asad bin Abdul Uzza. Ya. Kalau Nabi kan bangsa Quraisy dari suku Hashim. Nah, jadi menarik nih bicara Quraisy dulu insan muda, karena ada nama suratnya, lila fi Quraisy ila fihim rihlata syita iwasaif. Nah itu ya, Quraisy berarti penting nih, karena nama Quraisy dijadikan nama surat, berarti penting. Sama dengan Al-Lahab ya. Sama dengan Al-Lahab. Quraisy ini penting insan muda. Pentingnya dari mana? Gini insan muda, Quraisy itu dulunya adalah satu bangsa yang terdiri dari bersuku-suku, tapi suku-suku ini menyebar di berbagai pelosok Jazirah Arab. Tinggalnya nggak di Mekah insan muda, nggak di Mekah. Orang Quraisy itu aslinya nama Mekah, tapi kemudian menyebar di Mekahnya nggak ada orang Quraisy, nggak ada orang Quraisy. Nah nanti muncullah satu sosok yang mempersatukan bangsa Quraisy ini, namanya Qusay. Kalau kata orang India, kalau kata orang sana Qusay. Qusay ya. Karena saya nonton film India, Qusay. Gitu ya. Kalau di Sunda panggilannya Kang Engkus. Kang Engkus. Kang Engkus ya. Udah Kang Engkus aja gitu pakai ya. Nah, Kang Engkus ini insan udah tinggalnya mah jauh itu ya, di daerah Syam, negeri Suriah lah gitu ya. Karena ibunya itu setelah kematian bapaknya Qusay namanya Kilab meninggal, ibunya itu menikah lagi dengan orang jauh, pindahlah Qusay insan udah. Ini disebutnya Qusay, artinya jauh. Qusay itu kayak Al-Aqsa, jauh gitu ya, Qusay. Nah nanti Qusay ini balik lagi ke Mekah, insan muda, balik ke Mekah, nikah sama anak kepala suku, anak presiden Mekah waktu itu dari Bani Khuza'ah. Nikah sama anak presiden. Kebetulan presidennya nggak punya anak laki-laki, gitu ya. Kayaknya ini udah direncanakan sama Qusay, gitu ya. Udah direncanakan. Maksudnya niat gitu ya. Dia udah niat, punya visi politik lah istilahnya. Niat kawin lagi gitu. Enggak, istrinya cuma satu aja ini gitu ya. Istrinya cuma satu? Cuma satu aja ini. Oh dulu waktu di Syam itu belum nikah? Belum nikah. Okay. Belum nikah gitu ya. Beneran istrinya satu? Iya satu. Tumben Kang. Tumben. Tapi nanti nikah lagi. Ya, zaman dulu mah itu bukan aib, bukan cacat gitu ya, punya istri 2-3 menit itu biasa we gitu. Iya. Biasa gitu ya. Bukan sesuatu yang wah gitu, enggak. Biasa ya, orang nggak akan mencibirin, nggak ada zaman dulu mah gitu ya. Yang wah itu zaman sekarang ya? Zaman sekarang aja gitu ya. Suka ini nggak Kang Sofyan nonton Dracin drama Cina atau drakor, drama Korea ya, tapi yang pas kerajaannya gitu ya, pas kerajaan itu kan biasa, nggak ada komen-komen negatif itu kalau orang punya istri lagi itu kan biasa aja gitu. Jadi tidak hanya di peradaban Islam, nggak cuma di peradaban Cina, Korea sama juga aja gitu, biasa satu aja. Hal yang biasa ya. Satu hal yang biasa gitu. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan. Iya. Yang berbeda tuh cuma peradaban modern yang beda itu. Ya, sama postmodern, kita postmodern sekarang katanya. Itu beda peradabannya, beda gitu ya. Memandang pernikahan beda gitu, beda. Dan karena memang pada kenyataannya banyak yang modus juga kan. Modus iya. Atau min. Wah ini langsung skripsi nih yang dibahas. Ya, banyak kasus terjadi karena si laki-lakinya di zaman sekarang itu kan dipandang gak bertanggung jawab, terutama dalam hal materi. Iya. Mungkin dia gak tanggung jawab dalam masalah materi, tapi dia bertanggung jawab dalam masalah anti materi. Oh, jadi ke fisika itu. Ada materi, ada anti materi ya. Iya. Nah, non tadi teh
Kusoy, Ya dia Kusoy. dia menikah. Nikah gitu ya sama Hubsiyah Hubba binti Hulail namanya. Jadi presiden Mekah saat itu namanya Hulail. Anaknya namanya Hubba. Nah nikahlah Qusay ini sama Hubba. Ini punya tujuan. Dia sebetulnya punya niat ingin jadi presiden Mekah gitu. Gimana caranya? Orang kawin, itu anak nasi presiden dah gitu tah. Tuh ya. Ini kalau jadi drama insan muda ya jadi Rame. film rame ya ya. Iya. Tuh ya intrik-intriknya nih gitu ya. Kumaha caranya orang bisa naik. Gitu. Bahkan banyak film-film juga kan di bioskop yang dibuat itu ya diambil dari kisah nyata. Kisah nyata. Tapi dikembangkan gitu. Betul. Karena susah kalau dari kisah nyata itu. Nah, makan-makan mulu Makan nanti mulu gitu ya. filmnya gitu ya. Kalau kisah mah bisa dikembangkan gitu ya. Kalau uang dibungakan. Uang dibungakan. Dibungain. Bungain gitu ya. Kalau kisah dikembangkan. Nah, jadi ini gimana caranya nih saya bisa naik jadi presiden gitu ya. Padahal dia nggak punya terah bangsawan. Dia rakyat biasa aja yang namanya Qusay itu. Hanya berpolitik saja ya. Iya, kumaha caranya saya naik gitu tah. Maka dia nikahi itu si Hubba itu entah gimana triknya gitu apa ngirim bunga atau gimana mauan we akhirnya masih Hubba teh. Nikahlah. Gitu ya. Hubba sama Qusay itu. Nah, di tengah pernikahan mereka, perjalanan pernikahan itu bertahun-tahun, meninggallah si Pak Presiden yang namanya Hulail itu. Maka Qusay langsung memproklamasikan diri sebagai presiden kota Mekah. Nggak jadi masalah tuh buat saudara-saudaranya yang lain atau Masalah ya. karena orang-orang Huza'ah itu Huza'ah beda bangsa dengan bangsa Quraisy itu beda bangsa walaupun sama-sama Arab tapi beda silsilah gitu. Istilah nama ada orang Vietnam gitu ya datang ke Indonesia nikah sama putri presiden gitu. Mertuanya meninggal presiden teh gitu tah. Dia kemudian proklamasikan orang akhirnya jadi presiden padahal dia orang Vietnam gitu. Ya. Lain orang Indonesia gitu rame ya. Tuh saat itu kan. Pasti rame gitu. Pasti rame. Orang-orang Huza'ah ribut gitu ya. Dan nerima gitu ya. Pertama mah negosiasi dulu gimana nih gitu ya biar Qusay mau melepaskan jabatan presidennya gitu ya. Tapi Qusay nggak mau. Akhirnya orang-orang Huza'ah itu mengumpulkan tentara gitu ya mau memerangi Qusay dengan para pengikutnya. Pengikut Qusay masih sedikit. Akhirnya dia ngundang gitu ya orang-orang dari negeri Syam, saudaranya yang ada di negeri Syam. Nah, orang-orang Syam pun datang ke Mekah, terjadilah perang gitu dan menang Qusay. Akhirnya dikukuhkan Qusay sebagai presiden gitu. Dan orang-orang Quraisy yang terpencar-pencar di berbagai wilayah itu dikumpulkan di Mekah. Gitu sehingga ada yang namanya Mekah inti yang ada di pusat kota Mekah Al-Batn gitu ya. Itu ada 14 suku. Oh, banyak sekali. 14 suku Quraisy gitu ya. Dan ada juga orang-orang Quraisy yang akhirnya tinggal di pinggiran kota Mekah. Memang si Qusay ini udah niat ya? Udah niat kayaknya gitu tuh. Ingin mempersatukan, ingin berkuasa dan mempersatukan itu sebetulnya sebagai cara biar kekuasaannya bisa kuat. Gitu tujuannya kekuasaan. Tidak gitu. Ada unsur agama. Dia kan agamanya nyembah berhala ya. Nggak tahu juga kita nggak yang namanya nenek moyang Nabi mah nggak ada yang nyembah berhala sebetulnya. Gitu tuh. Nenek moyang Nabi itu nggak ada yang nyembah berhala. Nggak ada yang nyembah berhala seperti itu. Karena dikatakan nasab Nabi itu suci. Sementara yang namanya kemusyrikan itu najis kata Quran. Gak mungkin kalau Nabi punya nasab suci terus ada yang nyembah berhala, itu nggak mungkin gitu. Ya, bahkan mendekati hal najis pun mereka nggak mau gitu. Iya seperti itu ya. Jadi Qusay ini memang tidak berpretensi ke urusan agama, enggak gitu ya. Ini mah politik aja. Karena orang-orang Mekah itu emang nggak terlalu perhatian sama urusan agama itu. Ya. Nggak terlalu perhatian ya? Nggak terlalu perhatian. Ada jam berapa Kang? Oke, nampaknya sudah waktunya kita udah ya? Jeda dulu Kang. Boleh. Azan subuh sudah berkumandang. Insan muda, insya Allah Sofyan dan juga Ustadz Eko akan kembali lagi setelah kita melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Padanya ya Allah, ini malammu telah singgah ke dalam hati hamba-Mu yang resah. Ya Allah, lukisan malammu nan megah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita tadi udah membahas tentang kondisi Abu Thalib ya. Terus kemudian lanjut ke Qusay, satu sosok yang mempersatukan kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini adalah kaum yang terbesar di kota Mekah gitu ya. Baik, untuk lebih lengkapnya kita persilahkan Ustadz Eko untuk melanjutkan materinya. Silahkan Kang. Iya. Qusay ya. Jadi Qusay ini mempersatukan orang-orang Quraisy yang asalnya terpencar-pencar, dan orang Quraisy itu orang-orang Baduy. Baduy. Ya, Baduy sebelum ngumpul di Mekah itu ya bangsa Baduy. Baduy itu artinya orang pedalaman gitu. Mereka tinggalnya berpindah-pindah dong. Berpindah-pindah, nomaden. Gitu tuh, pindah-pindah. Gitu ya. Karena ya sama Jadi, seperti suku yang lain. repot mereka kalau punya tanah ya. Iya, gitu. Jadi istilahnya kan kalau berpindah-pindah meninggalkan ya tanah-tanah mereka dong. Jadi konsep Panjang banget. Itu 7 harokat yang tadi saya hitung. konsep nomaden itu nggak terlalu liar, mereka tuh acak gitu ya. Antar kota, antar negara. Enggak, gitu. gitu. Enggak. Jadi hanya wilayah aja ya. Jadi masing-masing suku itu punya wilayah. Punya wilayah, misalnya ini Quraisy gitu ya. Quraisynya Bani naonnya? Bani Slamet, Slamet Bani. Bani Khuza'ah. Bani Makhzum misalnya gitu ya. Quraisy Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum ini punya tanah tapi luas gitu. Nah, di bulan ini dia ada di pojok sebelah timur. Nanti rumputnya habis, Pindah bulan lagi. depan pindah ke pojok sebelah barat gitu. Habis barat pindah ke pojok sebelah utara, terus gitu. Tapi luas gitu, pindah-pindah kayak gitu. Dan suku lain nggak bisa itu masuk ke wilayahnya Bani Makhzum misalnya. Jadi bisa. luas tanahnya orang zaman dulu itu beda dengan luas tanahnya zaman sekarang. Oh beda, kalau zaman sekarang tanah bisa di karungan itu. Oh iya, tanah Lembang gitu. Lembang. Di tanah gitu Kalau ya. zaman dulu berhektar-hektar ya. Iya, luas zaman dulu mah. Kayak ya orang tua kita lah, nenek kita, kakek kita itu buyut ya. Itu tanahnya lah luas, lega gitu tuh. Kenapa kita enggak, Kang? Iya, nggak butuh kita mah. Enggak butuh ya. Nggak butuh, karena mereka mah dulu duitnya, makannya itu dari tanah. Oh, Gitu. bisa dibarter ya Iya. sama makanan gitu. Tuh, padi, mereka menanam padi, ternak bebek gitu kan ya. Kita kan sekarang enggak. Sekarang mah kita Karadewardan gitu ya. Enggak butuh tanah luas. Iya, Gitu. betul Nggak betul. butuh ngajar kan itu ya, enggak perlu tanah luas. Hmm, Yang dibutuhkan apa? Motor, mobil zaman sekarang mah. Buat mobilitas gitu tuh. mobilitas ya. Heeh. Karena cara orang nyari nafkahnya beda. Lagi pula lagi pura. Hiburan zaman dulu dengan zaman sekarang Beda ya. jauh. Zaman dulu mah anak-anak kalau malam-malam keluar rumah ada bulan purnama, Heeh. itu udah kayak clubbing aja gitu. Betul. Kalau sekarang kan ganti bulan purnamanya jadi bulan Sutena. Bulan Sutena ya. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi, Kang. Iya. Jadi orang-orang Quraisy ini orang-orang Arab Baduy itu. Ini orang-orang Arab Baduy. Baru muncul Qusay sekitar abad kelima itu ya, Qusay itu abad kelima Masehi. Bersatu tuh dan jadi penguasa Mekah.
Ini pelajaran sebetulnya bagi sebuah bangsa itu ya, yang ingin memulai perjalanan menuju kebangkitan, menuju kebesaran gitu ya. Itu memang harus dimulai dengan seorang pemimpin yang kuat. Seorang pemimpin yang punya visi, seorang pemimpin yang bisa mempersatukan. Ini ada pada diri Qusay, di orang Quraisy itu. Dan kuatnya tidak hanya sekedar di media doang kan. Enggak. Terlihat kuat gitu. Iya, emang kuat. Dia bisa menyingkirkan Huza'ah, itu satu bangsa itu disingkirkan itu dari Mekah. Dan memang dulu mah kalau bergesekan terus berperang tuh real Kang ya. Iya, real gitu ya, di Instagram berarti itu. Kalau reals gitu. Jadi bisa disaksikan langsung gitu. Iya. Gontok-gontokannya saling serang gitu. Iya. Saling sembelih Tuh. di depan mata. Cuma mereka tuh di waktu dan tempat yang udah dijanjikan. ya. Jadi kayak geng lah gitunya. Di Orang dulu di itu tah jam sakieu peperangannya formal gitu tuh. Ada random acara. Ada gitu bener. Nggak asal di jalan main sahabat nggak gitu. Tawuran namanya itu. Tawuran itu nggak juga asal gitu ya presiden orang lain tangkap gitu, nggak gitu. Jadi perang tuh ada aturannya, Ada aturannya. ada etikanya ya. Iya. Yang nggak terlibat nggak akan kena. Ada waktu kopi break gitu ya, Iya time. kayak gitu. Kalau udah malam istirahat dulu ngobrol itu yang perang tuh. Malam-malam tuh ngobrol, kumaha tadi perang, oh saya benang ya usahanya ya saya itu tuh. Bahkan bisa saling mengirim utusan kan. Bisa. Kalau misalkan ada plan B gitu ya. Iya, betul. Misalkan damai. Bisa, gitu. Itu malam itu waktunya. Itu ya bisa ngopi bareng itu musuh tuh. Iya. Kalau pas malam mah. Kopi break ya. Kopi break nanti pas siang perang lagi. Siang perang lagi ya. Gitu. Jadi begitu terhormatnya orang-orang zaman dulu. Iya, gitu. Jadi kayak iyalah. Nanti diadu kungfu itu tah. Ada aturannya gitu tuh. Diadu kungfu sampai maut ya maut gitu tah. Tapi yang di luar nggak terlibat ya cukup nonton aja dan nggak akan diapa-apain. Gitu. Hanya cukup nonton saja. Cukup nonton aja. Kalau zaman sekarang kan yang nggak terlibat juga mati. Gitu. Iya. Zaman sekarang mah kayak gitu tuh. Nah, jadi zaman dulu tuh lebih fair gitu. Lebih fair. Jadi bisa nyambung ke keluarga ya. Kalau zaman sekarang. Iya. Betul, bisa gitu diarah itunya. Jadi perang keluarga gitu. Nah, jadi Qusay ini adalah sosok yang kuat gitu ya, yang bisa mempersatukan bangsa Quraisy gitu. Mungkin ini salah satu pelajaran kenapa Quraisy itu jadikan nama surat gitu. Nah, yang asalnya Quraisy ini orang-orang Arab Badui gitu ya, orang Badui, kemudian beralih jadi pedagang. Jadi Qusay ini mengembangkan Mekah jadi tempat transit gitu, tempat transit perdagangan dari Yaman ke negeri Syam, dari Syam ke negeri Yaman, gitu. Dan dia ikut bisnis, gitu ya. Nah nanti ada turunannya Qusay namanya Hashim. Hashim ini melihat kalau jadwal dagang itu nggak teratur gitu ya, bisa kapan aja ke negeri Syam, bisa kapan aja ke negeri Yaman atau ke Ethiopia. Ini dibagi dua itu waktunya. Musim panas pergi ke negeri Syam, musim dingin pergi ke negeri Yaman. Diatur gitu ya. Diatur. Lilafi Quraisy ilafihim lihlatas syita iwasaif gitu. Nah ini sosok kedua yang ada di surat Quraisy itu yaitu Hashim yang memelopori perjalanan musim panas musim dingin. Artinya apa? Quraisy itu pertama kuat karena Qusay sebagai pimpinan yang kuat, punya visi politik, punya kemampuan militer gitu ya. Sementara Hashim itu pedagang yang sukses, berarti ini urusan ekonomi. Sebuah negara itu bisa sukses kalau ekonominya kuat gitu. Duitnya banyak. Duitnya banyak, gitu ya. Ilafim rihlatasyita wasayif falyabudu rabb hadzal bait. Nah ini yang konsekuensinya ibadah ke Allah gitu tuh. Jadi bertahan nanti. Ada yang bilang gini Kang, memang duit itu tidak menjamin kebahagiaan. Iya. Kalau sedikit. Sedikit ya. Entah siapa itu yang ngomong kayak gitu. Tapi emang bahagia itu dibagi rata sama Allah itu. Orang punya duit nggak punya duit bisa bahagia. Ya, orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia. Mereka sama-sama bisa bercanda. Bisa gitu bisa ya. tertawa. Betul. Bahkan kalau kata Gus Bahama, orang yang para orang-orang kaya pejabat itu di Jakarta mikirin ini gimana caranya biar menanggulangi kemiskinan gitu. Malikir ini di hotel sampai pusing ini. Orang miskin mah
di warung keur ngarokok keur ngopi. Iya. Heeh, Ketawa-ketawa. betul. Kayak gitu. Ya, saya pun kadang menyempatkan diri Kang ke semacam warung Indomie rebus lah gitu ya. Warmindo Warmindo ya. Di Sarjadi ada tuh. ada. Nah, saya suka belok ke sana kadang. Tidak hanya makan, tapi saya ingin memperhatikan kondisi orang-orang di Warmindo tersebut. Ada hal yang memang mahal yang saya dapatkan di sana. Bagaimana mereka tuh nggak saling kenal, tapi saling sapa kan, dan Iya, langsung iya. akrab gitu. Nah saya mikir, saya ke masjid gitunya, sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bubar. Ada yang janggal nih, Iya. gitu kan? Janggal teh hutan ya. Jenggal itu. Nah, jadi memang alangkah indahnya gitu ya orang-orang yang memang seharusnya kayak gitu Kang ya. Asa lagu itu alangkah indahnya hidup. Salah satu makna kita berjamaah itu Iya. kan tidak hanya jasad, Iya. tapi seharusnya hati gitu kan. Beda emang, beda ininya, beda umurnya. Di Warmindo mah baru udah kuliahan. Campur kan? Campur ya. Ada grabber gitu Iya. ya. Terus kemudian ada juga apa? Bukan pengemis lah. Karena mereka kerjaannya subuh hari gitu ya. Ngambil ya barang-barang bekas di tempat sampah gitu. Tukang rongsok. Tukang rongsok ya. Heeh. Mereka duduk juga, makan juga gitu. Ngobrol gitu. Iya, iya. Ngudut santai gitu. Dan memang di beberapa bulan lalu saya main ke teman di perumahan elit gitu. Nah kata temen tuh tetangga, mobilnya banyak, rumahnya gede, baru aja gantung diri. Kenapa? Karena mobilnya cicilan semua katanya Kang. Itu yang bikin dia nggak bisa tidur. Supaya bisa tidur Iya. yang lama, gantung diri. Mungkin ini pas Bitcoinnya hancur tuh ya harganya. Jadi Bisa jadi. Jadi memang Allah tuh maha adil Kang ya. Yang namanya kebahagiaan tuh memang betul nggak apa istilahnya tergantung pada duit banyak. betul. Kayak gitu. Sedikit juga yang penting cukup. Betul. Punya duit 5M, penyakitnya 6M kan minus. Dan gini, jadi bahagia itu nggak harus kaya. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia. Dan kaya itu nggak harus berpendidikan tinggi. Kalau bagiin itu kekayaan itu ke siapa aja gitu. Ke siapa aja. Yang Betul, punya pendidikan betul tinggi itu. bisa kaya, orang yang Nggak tidak berpendidikan berpendidikan juga bisa kaya Iya. gitu tuh. Semua orang bisa huha hehe Bisa. gitu ya. Betul. Oke Kang, waktunya nampaknya udah habis. Udah 4:58. Oh iya Insan Muda, ada satu hal yang menarik dari kisah orang-orang Quraisy ini. Kan Quraisy ini dari sudut pandang Sofyan ya, yang udah baca-baca tentang Quraisy. Pelajarannya gini. Ketika Islam datang kan banyak orang-orang Quraisy itu yang menolak Kang ya. Menolak Islam. Tapi jangan lupa banyak juga para pahlawan Islam yang lahir dari rahim-rahim Quraisy. Iya. Artinya memang dalam hidup ada saat dimana kok kenapa sih ada orang yang benci sama aku gitu ya. Padahal kan aku baik. Tapi jangan lupa saat ada orang-orang yang benci sama kita, di sana ada juga orang-orang yang menyayangi kita Insan Muda. Jangan lupakan itu gitu ya. Kita jangan kelamaan fokus pada orang-orang benci, tapi fokuslah pada orang-orang yang senang, suka, dan sayang sama kita. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi hikmah nih. Oke, waktunya udah habis Insan Muda. Insya Allah kita akan ketemu lagi esok hari ya. Sehat-sehat semua. Semoga urusannya dimudahkan. Cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.